Assalamualaikum, hai teman-teman semua, selamat datang di Podcast, Forkom Kasih Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, kita kan lagi pada liburan ini. Libur kuliah tuh lama banget, ya nggak sih? Kadang pas udah mau masuk malah baru kerasa kalau kita itu mahasiswa ternyata bukan pengangguran. Udah gitu lupa lagi apa aja yang dipelajari semester kemarin. Mana mager banget mau kelas pas awal-awal semester. Kan suka gitu juga gak sih? Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas apa aja sih kira-kira yang bakal bikin kita semangat lagi buat kuliah di awal-awal pertemuan perkuliahan setelah liburan ini. Selamat mendengarkan. Pada podcast hari ini yang bertajuk How to Restore Spirit in College atau bisa kita sebut saja dengan menumbuhkan semangat kuliah, terutama setelah liburan. Saya, Sania Putri sebagai host, sudah ditemani oleh Mas-Mas tampan nih. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Ya, halo. Nama saya Muhammad Lutfi dari Kesejahteraan Sosial 2018 Universitas Jember. Saya panggilnya Mas Lutfi aja ya. Ya, boleh. Nah, ternyata Mas Lutfi ini banyak banget loh prestasinya. Mulai dari lomba debat, lomba esai. Nah, sekarang yang baru banget, 2021 Mas Lutfi menjadi Mawapres Universitas Negeri Jember. Seperti yang kita tahu, Mawapres FISIP. Oh iya, Mawapres FISIP Universitas Negeri Jember, betul Mas? Ya, betul. Oke. Seperti yang kita tahu, menjadi seorang mahasiswa berprestasi di suatu universitas bukan hal yang ringan buat dijalani. Sudah pasti, Mas Lutfi ini merupakan orang yang sangat berkompeten, sehingga beliau bisa menyandang gelar Mawapres. Nah, ngobrol-ngobrol nih, Mas Lutfi sendiri pernah nggak sih ngerasain mager-mager seusai liburan? Secara kalau dilihat kan kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, kalau berbicara mager itu adalah kodrati. Semua manusia, semua makhluk hidup di dunia itu pernah mengalami ataupun pasti merasakan yang namanya malas. Karena malas itu menjadi suatu tantangan ataupun musuh terbesar bagi kita. Kalau umat Islam diperingatkan adalah nafsu yang menjadi suatu lawan terbesarnya. Nah, kalau kata lainnya, konvensionalnya, kata malas itu juga menjadi tantangan terbesar kita. Jadi kalau dikatakan pernah nggak sih? Ya pernah. Gitu. Semuanya ada hal yang memang perlu diminimalisir. Jadi ya kita tidak harus terus-terusan terlena dengan zona nyaman katanya. Jadi kemalasan itu kan lahir karena kita mengalami zona yang mana comfort zone. Kita tidak mau keluar dari zona itu sehingga kemalasan itu yang akan menghantui kita dan kita terlena terus di sana. Kita tidak mau ke hal-hal lain. Kita terus saja menikmati hal yang kita anggap nyaman, semisal kita selalu diam diri dengan tidak melakukan aktivitas, hanya makan, tidur, kuliah online, misalnya seperti itu. Ya kalau ditanya pernah, ya pernah pastinya. Tania. Wah, berarti ternyata masnya ini pernah juga ngerasa mager. Tapi diusahakan sebisa mungkin kita tetap produktif dan melawan rasa mager yang tadi, ya kan mas? Betul. Nah, kalau boleh nih mas, berbagi tips buat teman-teman khususnya maba mageran kayak saya inilah. Gimana sih cara Mas Lutfi supaya ketika masuk kuliah lagi pas semester baru nggak terlarut dalam suasana liburan yang lumayan lama? Ya, karena hari ini memang dihadapkan dengan ataupun aktivitas yang serba baru. Artinya ketika kita coba tarik ulur ke 2018 waktu pertama saya maba, itu kan semangat-semangatnya kuliah. Karena anak SMA baru tahu kehidupan kampus, ternyata kayak gini dunia kampus. Dan hari ini kan apalagi yang angkatan 2020, 2021 nih, pasti belum tahu nih bangkunya kayak apa. Yang di FISIP mungkin bangku FISIP kayak apa, ada bangku yang terbuat dari anyaman bambu, ada yang empuk kursinya, jadi belum tahu kan.
Jadi masih meraba-raba kayak gimana sih suasana kampus. Sama ini kan yang dirasakan oleh teman-teman maba kan kebanyakan ya kuliah, ketemu dosen, materi di depan laptop, hanya apa ya, baca buku, ya presentasi. Tapi sebetulnya kalau kita offline dulu ya lebih banyak dari itu gitu. Kita bisa bertemu dengan hal-hal baru, teman-teman baru dan komunitas baru di sana. Nah, eh, terkait dengan bagaimana sih kita agar nantinya tidak terlena ataupun memiliki semangat baru untuk menghadapi perkuliahan selanjutnya. Yang pertama itu kita juga harus menggali kembali. Artinya apa sih tujuan kita untuk kuliah? Jadi kita harus mengetahui apa tujuan awal kita kuliah dan harus memiliki target. Misal teman-teman maba hari ini yang angkatan 2020 semester ya, semester 3, semisal IP hari ini eh, masih belum komplot semisal. Jadi harus memiliki target. Oh, semester depan IP ku harus komplot nih. Terus habis itu apa sih yang harus perlu ditingkatkan? Semisal kemarin masih lebih banyak apa namanya masih kurang lah dalam literasi. Semisal bisa tuh teman-teman ngelis apa sih yang harus dilakukan pada waktu nanti semester agar nanti di kuliah lebih aktif. Oh nanti harus minimal 1 hari baca 2 lembar buku dan juga ada target per bulan ataupun per semester. Semisal yang hobi nulis semisal 1 bulan bisa nulis minimal nulis artikel ataupun meskipun nggak submit kompetisi ya lomba semisal. Syukur-syukur kalau teman-teman udah berani submit lomba gitu. Saya dulu semester 2, semester 1 tuh mulai belajar submit lomba gitu meskipun cuma sebatas ya jadi peserta gitu. Tapi hal itu perlu dilakukan karena proses menjadi seorang maba ataupun mahasiswa yang masih baru itu adalah proses pencarian jati diri dan pencarian di mana sih jalurku. Kalau semester 1, 2 itu biasanya masih mencari. Aku nih cocoknya di akademisi, aku nih cocoknya di jalur aktivis atau jalur mahasiswa biasa-biasa saja. Jadi harus menemukan hal itu. Jadi masa maba itu kita dibingungkan dengan hal itu. Makanya seringkali teman-teman maba yang tidak memiliki orientasi yang jelas untuk dia kuliah, itu ya hanya sebatas kuliah, ketemu dosen, ngopi, ya akan sehingga apa semester 7 ataupun semester 5 ketika sudah menginjak semester 2 mereka akan kebingungan apa sih yang aku lakukan selama ini gitu kok rasanya sama-sama saja dari dulu awal kuliah sampai sekarang ya gini-gini aja gitu karena tidak ini kesalahannya ya tidak menentukan arah prioritasnya mau kemana mau jadi mahasiswa yang akademisnya prestasi atau menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi aktivis misal atau mau jadi mahasiswa yang ikut dosen semisal dan nantinya ada akademik juga atau seperti apa jadi ya harus menentukan pilihan. Oke, oke, Mas. Ternyata emang dulu sebelum perkuliahan daring ini yang bikin semangat itu ya masuk ke kampus, terus ketemu teman-teman, ketemu dosen, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan dengan menggali kembali tujuan berkuliah, ternyata kita juga bisa dengan cara membuat target dalam perkuliahan. Contohnya yang tadi disebutkan Mas Lutfi, seperti membuat target IP semester berikutnya atau dan lain-lain, atau mengikuti itu membuat artikel-artikel yang seperti dilakukan Mas Lutfi pada awal-awal perkuliahan dulu. Kita juga bisa melatih diri untuk kita juga bisa melatih untuk mencari jati diri melalui kesempatan-kesempatan yang bisa didapat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan juga. Bisa dicontoh tuh teman-teman, apalagi kita kan nggak lama lagi udah mau masuk kuliah ya. Kita ini kuliah daring, jadi kayak rasanya tuh kayak nggak ada beda antara libur sama nggak libur. Nah, jadi
teman-teman bisa nyontoh tips dari Mas Lutfi nih. Mas Lutfi, punya nggak sih motivasi tertentu yang selama ini tuh ampuh banget buat membangkitkan semangat belajar Mas Lutfi selama masa kuliah ini? Ya, kalau untuk motivasi itu kan ada dua, ada eksternal, ada internal. Kalau internal dalam diri itu ya berangkat dari keluarga, berangkat dari diri sendiri, keinginan tentunya itu ditimbulkan oleh proses lingkungan sekitar. Kalau eksternalnya itu saya dari dulu tuh entah ya suka banget sama dua tokoh yang menurut saya itu juga menginspirasi saya apa ya, sehingga hari ini saya bisa kuliah di UNED. Yang pertama itu ada Bahrudin Yusuf Habibie. Yang kedua itu ada Khairul Tanjung. Dua tokoh itu yang menurut saya bisa membangkitkan semangat saya ketika sedang nggak semangat, sedang mager. Jadi di laptop saya itu sampai season 2-nya Rudy Habibie itu yang paling suka kan saya kan. Jadi kadang itu sampai sekarang paling berapa kali udah tak putar terus. Misal udah down ataupun ada apa ya sedikit males gitu dengan dunia kampus ataupun apa, biasanya saya putar gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang motivasi itu bisa kita dapatkan dari semua pihak sebetulnya. Tapi memang ada beberapa orang itu bisa menginspirasi sehingga kita memiliki semangat untuk melanjutkan kembali. Tapi yang yang menjadi motivasi terkuat itu ada di jadi moto hidup. Jadi saya terinspirasi sehingga membuat itu dijadikan sebagai moto hidup, yaitu sebuah hadis khairun nas anfa'ul linnas. Jadi katanya kan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi itu yang juga menjadi motivasi saya. Sehingga kenapa saya harus kuliah, kenapa saya juga harus berorganisasi, berprestasi semisal. Karena kita tidak tahu kebermanfaatan kita itu dari mana. Entah dari prestasi kita, entah dari kebermanfaatan kita di kelas, entah dari kebermanfaatan kita di masyarakat, dan kebermanfaatan kita dari organisasi. Jadi kalau saya sih simpel gitu, semua hal yang bisa saya lakukan selama itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya why not gitu. Oke, berarti ternyata ada motivasi internal dan eksternal. Nah, teman-teman perlu banget tuh menentukan motivasi diri teman-teman. Contohnya kayak Mas Lutfi nih, yang ternyata mengagumi sosok Baharudin Yusuf Habibie dan Khairul Tanjung. Jadi setiap kali merasa down, kita bisa mengingat kembali apa yang dari awal itu memotivasi kita dalam menempuh pendidikan dan terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian juga dengan moto hidup yang tadi dipegang oleh Mas Lutfi sendiri, yang akhirnya membawa Mas Lutfi menuju pribadi yang lebih baik dan merasa perlu melakukan hal-hal yang sudah dilakukan selama ini. Nah, teman-teman boleh tuh mencontoh Mas Lutfi. Biar kita juga semangat belajar, kita juga perlu motivasi seperti Mas Lutfi ini. Mas, saya ada pertanyaan lagi nih. Kan dalam pembentukan kepribadian, kita juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pada saat sekarang ini, menurut Mas, seberapa besar sih pengaruh lingkungan terhadap diri Mas Lutfi sendiri, terutama dalam lingkup pertemanan? Ya, kalau berbicara tentang kayak gitu kan, kalau di KS itu ada Sigmund Freud namanya, ada psikoanalisis atau psikodinamika. Berbicara pengaruh lingkungan itu ya, lingkungan itu kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali. Karena di satu sisi lingkungan itu menjadi latar belakang kita, menjadi suatu
pembentukan dari proses. Misal kita berada di lingkungan yang di situ apa secara agama kuat, semisal kanlah di situ golongan santri semisal, dan kita masih non santri gitu. Kita berada di lingkungan itu. Jadi meskipun di awal-awal kita tidak satu satu kultur dengan mereka, kebiasaan, ada sedikit perbedaan di kebiasaan. Tapi kalau kita lingkungannya setiap hari kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, ya kita lama-lama juga akan mengikuti. Dan juga semisal kita berada di lingkungan yang katakanlah di sana kaum yang terpelajar, misal akan tergerak bagaimana kita juga akan seperti mereka. Karena memang pengaruh lingkungan itu bisa menjadi magnet, daya tarik bagi kita untuk menjadi apa kita. Nah, makanya juga teman-teman, baik maba ataupun yang sudah semester berapa ya, itu juga perlu kita memilih, ataupun bukan memilih secara aku nggak bisa di sini gitu. Aku maunya di sini aja, ya nggak boleh gitu juga, itu namanya juga membeda-bedakan. Tapi yang dimaksud memilih itu terkait dengan di mana sih lingkungan kita setiap hari. Jadi semisal kalau memang lingkungan kita itu setiap harinya lingkungan yang baik, semisal, ya insya Allah kita juga akan menjadi pribadi yang baik. Dan juga kalau semisal lingkungan kita itu buruk, dan kalau kita tidak kuat, benteng kita tidak kuat untuk masuk ke sana, ya lebih baik kita jangan ikut ke sana, takutnya terpengaruh gitu. Nah, itu pernah saya perdebatkan di mata kuliah metode intervensi kelompok. Waktu itu dosennya almarhum Pak Khairan ya, sekarang sudah meninggal ya. Dulu tuh saya pernah berdebat dengan beliau, Pak, kalau semisal kita mau mengubah lingkungan, kita itu harus ikut dulu dengan kebiasaan lingkungan itu, atau kita tidak mengikuti kebiasaan itu. Karena saya terkonstruk dengan kalau kita masuk dalam satu lingkungan, kalau kita nggak masuk dalam kebiasaannya, kita nggak bisa untuk melebur dan kita melakukan perubahan. Tapi kata beliau apa? Ya kalau semua harus seperti itu, maka ya nanti malah melakukan perubahan, tapi kita yang akan terjerumus ke sana. Gitu. Misal kita mau melakukan perubahan di golongan narkoba, kita harus nyoba narkoba dulu ya, tentunya tidak gitu. Jadi memang perlu ada suatu metode-metode yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan lingkungan, ya lingkungan menjadi magnet. Jadi sangat berpengaruh sekali terkait dengan perkembangan kita. Jadi lingkungan yang sehat itu juga menentukan kita. Seperti itu. Wah, berarti jawaban dari Mas Lutfi itu memang lingkup pertemanan itu lumayan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian kita. Tapi memang kalau kita dalam lingkup yang baik, maka kita juga pasti akan terbawa menuju hal-hal yang baik pula. Terlepas dari itu, kita juga harus memilih dan memilah lingkungan yang baik bagi kita. Dan dalam melakukan perubahan, kita juga harus pandai-pandai dalam menentukan metode untuk membuat perubahan tersebut. Nah, terus lumayan juga kalau misalnya emang kita tuh punya teman yang satu frekuensi, apalagi kalau satu kelas. Jadi kita juga lebih semangat buat ikut kelas karena ada temennya itu tadi. Terakhir nih Mas, yang paling lumayan serius lah. Mindset apa sih yang Mas Lutfi tanamkan pada diri sendiri agar tetap stay on dan tidak mudah goyah dari tujuan awal Mas Lutfi? Oke, bicara mindset. Saya selalu berpatokan pada 3 hal. Jadi ada pertama itu optimis, kedua berjiwa besar, dan ketiga luas pandangan. Nah, bahas di satu-satu nih, dari optimis dulu. Jadi optimis, ada suatu hal yang tidak bisa kita lakukan.
selagi kita mau berusaha, selagi kita mau belajar. Artinya apa? Kita tidak perlu pesimis dengan apa yang menjadi kemampuan diri kita. Semisal Sania semisal bercita-cita ingin menjadi seorang apa kalau dalam takaran kampus misalnya wisudawati terbaik. Jadi enggak perlu kita, itu adalah suatu hal yang bullshit ataupun itu adalah suatu hal yang terlalu mengada-ngada. Jangan gitu. Kita harus percaya dengan diri kita. Insan itu diberikan kelebihan dan juga diberikan kekurangan. Tergantung kita saja mau berusaha atau enggak gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu itu adalah optimis. Kita harus percaya dengan diri kita harus percaya dengan kodrat yang diberikan Allah kepada kita. Karena setiap manusia itu adalah unik. KS kan mengatakan seperti itu. Setiap manusia itu unik. Artinya memiliki potensi masing-masing. Kita tidak perlu minder. Semisal, oke lah, Habibie ahli dalam bidang teknologi. Tapi Sania di bidang sosial, bidang kesejahteraan. Bagaimana nantinya Sania dapat melejit dengan potensi yang Sania miliki. Kalau hidup kita dihabiskan dengan pesimis, artinya kita, gak mungkin saya melakukan itu. Gak mungkin saya bisa seperti itu. Indonesia nggak bakal maju-maju. Indonesia perlu orang-orang yang yang pemikirannya pemikiran yang out of the box. Kita itu bangsa yang memang dari dulu ya harus berpikir besar. Bung Karno mengajarkan itu kan pada saat perjuangan dulu. Bung Karno kan bagaimana dia melakukan propaganda dengan Jepang. Akhirnya negara kita bisa merdeka. Jadi kita harus optimis dalam melihat sesuatu. Yang kedua itu adalah berjiwa besar. Artinya apa? Berjiwa besar itu kita harus menerima keadaan, kondisi yang kita alami. Misal kita udah optimis, Sania udah optimis misal untuk menjadi wisudawati terbaik misal. Tapi kenyataannya dengan usaha, dengan ikhtiar yang Sania lakukan itu masih belum tercapai. Artinya apa? Berarti di situ kita harus dilatih berjiwa besar. Berjiwa besar kita harus lapang dada, kita harus sabar. Tapi dengan satu syarat kita sudah melakukan proses perjuangan menuju wisudawati terbaik itu. Kalau belum melakukan apa-apa, belum berusaha, belum berjuang, katakan ya udah sabar ya, nggak gitu juga gitu ya. Kita harus ada proses dulu dari awal. Kita harus ada usaha dulu, maksimalkan usahanya. Harus ikhtiar dengan baik di jalan Allah. Kalau ikhtiar, ya udah kalau semisal memang masih belum, berarti belum rezeki. Itu baru kita masuk konsep di berjiwa besar. Kita harus bersabar. Dan yang kedua, yaitu kita harus luas pandangan. Nah, ini apa? Jangan sempit di satu titik. Kita harus menentukan titik mana saja yang bisa kita tempati. Semisal kita tidak bisa di wisudawati terbaik, semisal tidak bisa di tingkat universitas, kan lagi di tingkat fakultas. Misal tidak bisa di tingkat fakultas, kita harus juga melihat lagi di bawahnya. Di tingkat jurusan misalnya. Kalau tidak di tingkat jurusan, minimal di angkatan gitu. Di tingkat angkatan. Kalau tidak di angkatan lagi, minimal sudah wisuda. Jadi harus ada suatu titik-titik prioritas yang harus kita tentukan. Makanya kan bermimpilah setinggi langit. Jadi kita harus memiliki suatu suatu keinginan, cita-cita yang tinggi. Ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi, artinya ketika kita jatuh, ya nggak jatuh banget. Misal cita-cita Sania menjadi ketua RT ya, terus ketika nggak jadi ketua RT jadi apa ya, buah rumah tangga gitu. Kan terlalu inilah, bukan mendiskreditkan suatu ini, tapi juga harus memiliki suatu hal yang memang nantinya memiliki suatu titik yang ya bisa kita pertimbangkan. Kita tidak bisa di A, kita bisa. Jangan patah semangat ketika kita sudah gagal di satu
di satu hal semisal kita bisa beralih ke hal lain yang juga kita prioritaskan. Makanya penting juga untuk membuat life plan, rencana hidup misal. Jadi kalau di kabupaten ada Renstra, ada rencana pembangunan ke depan 5 tahun. Semisal kita juga yang masih maba misal, itu juga perlu membuat semacam life plan seperti itu. Rencana untuk 4 tahun ke depan selama kuliah. Terus sampai lulus kuliah, mau kerja di mana, sampai di setting mau S2 itu malah lebih baik gitu. Jadi ketika kita memiliki life plan seperti itu, kita sewaktu-waktu ketika kita sedang diterpa masalah, kita mager tadi, terus misal sudah down, ada di titik rendah, kita bisa buka lagi tujuan hidup kita. Jadi saya sempat juga menerima pelatihan tentang melukis masa depan. Nah, saya juga pernah menceritakan agenda rencana 5 tahun ke depan, mau kerja di mana, mau ngapain setelah lulus gitu. Itu berguna banget. Karena kalau kita bisa melakukan sesuai dengan life plan yang kita sudah susun, itu akan tersistematis kita. Setelah kita melakukan ini di tahun ini, yang harus kita lakukan tahun depan ini. Artinya ada suatu hal yang jelas yang kita akan lakukan kayak gitu. Ya. Wow, ternyata keren banget mindset dari Mas Lutfi ini. Dan mindsetnya sangat boleh dicontoh buat teman-teman semua. Biar kita tetap fokus pada tujuan awal kita menempuh pendidikan. Dan kita bisa banget mencontoh prestasi seperti Mas Lutfi ini. Kita juga harus tetap semangat meskipun suasana belajar pada masa ini sedikit membosankan. Kita juga harus tetap produktif dalam masa perkuliahan ini. Ya, tipis-tipis aja dulu dimulai dari sekarang. Siapa tahu salah satu dari teman-teman yang sedang mendengarkan podcast hari ini bisa seperti Mas Lutfi. Ya nggak, Mas? Ya, amin. Ya, lebih. Amin. Wah, nggak terasa juga. Ternyata kita udah ngobrol lumayan lama. Udah banyak banget motivasi yang kita dapat hari ini dari Mas Lutfi. Terima kasih buat Mas Lutfi yang telah bersedia mengisi podcast hari ini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga buat teman-teman pendengar setiap podcast yang telah mendengarkan podcast hari ini dari awal hingga akhir. Semoga motivasi yang disampaikan oleh Mas Lutfi dalam podcast ini bisa menumbuhkan semangat kuliah teman-teman semua ya. Kalau kalian ada keluh kesah lain atau kalian pengen lagi nih Mas Lutfi hadir di podcast atau mengisi lagi, pengen nanya-nanya sama Mas Lutfi, boleh banget di request dengan mengetuk direct message Instagram Forkomkasi. Tentunya jika Mas Lutfi tidak keberatan juga. Enggak. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Maaf bila ada salah kata atau menyinggung. Saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone, stay safe and see you.